Biar main. Robi sorry wajib ambil makhluk datang misalnya kau wali. Dia mencatat alhamdulillah hari ini kita bersama-sama. Saya selaku pemangku tugas DSC 3 Jakarta Selatan ini harus menyelesaikan satu lagi kegiatan saya sebelum saya guna bakti. Dan ini kalau tidak dilaksanakan berimpact pada bapak ibu, mungkin nanti karena ini PMN khawatir kalau tidak dilaksanakan menjadikan bapak ibu nanti kesulitan di dalam PMN-nya. Untuk hal itulah tepat hari ini saya coba. Tanya kita akan lakukan hari ini, kata saya hari Jumat aja karena banyaknya kegiatan-kegiatan. Salawat salam semoga senantiasa dilimpah curahkan pada baginda besar Rasulullah, keluarganya serta para pengikutnya sampai zaman. Bapak Ibu Wakasek dan Bapak Ibu Guru serta takdir yang berbahagia. Observasinya ada salah satu tuntutan di dalam pekerjaan saya sebagai balora. Dan untuk hal itu barangkali tema yang akan kita angkat yaitu mengenai dalam rangka observasi sekolah ini mengenai pengembangan kompetensi guru. Pengembangan kita tahu kita harus mengembangkan diri, harus selalu berupaya dari waktu ke waktu mengembangkan diri, sehingga kita akan menjadi guru yang benar-benar profesional. Kita guru yang benar-benar ditunggu hadirannya oleh anak-anak kita, ya kan? Dinantikan di dalam pelaksanaan pembelajarannya. Itu juga sekali lagi pengembangan kompetensi guru ini tadi kompeten. Berarti kompeten itu dia menguasai, kompeten itu berarti menguasai bidang yang dia miliki. Berarti kita harus jadi guru, tentunya harus kompeten sebagai guru. Untuk mencapai itu tentunya kita harus senantiasa ya mengupayakan atau berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita sebagai guru. Dan apa sehingga pembelajaran itu pada anak dan anak menjadi lebih baik. Jadi untuk mencapai itu harus selalu mengembangkan diri sehingga menjadi guru yang kompeten. Apa manfaatnya? Manfaat dari kompetensi guru itu kita memahami atau memiliki pemahaman yang sangat lebih mendalam tentang apa? Tentang kompetensi. Jadi kita paham betul mendalam apa dan tugas kita sebagai guru. Tidak lagi kita sekarang itu sebagai satu arah dan hendaklah kita sekali lagi sebagai guru harus selalu menginovasi diri. Kenapa? Karena apapun namanya timbulnya semangat karena kita selalu menginovasi diri dan selalu mengembangkan diri. Jadi timbulnya itu dari inovasi-inovasi yang selalu kita cari. Itu manfaat pertama adalah pengembangan yang dalam di dalam pengembangan pembelajaran. Kedua, apa maksudnya? Kita memiliki kemampuan di dalam mengambil langkah-langkah keputusan di dalam melaksanakan tugas kita. Jadi tugas kita memiliki kemampuan karena kita kompeten memiliki kemampuan di dalam pengambilan keputusan. Ini harus seperti apa keputusannya?
Contoh kecil, kita sering menghadapi anak namanya. Kita sekarang itu harus memberi kesabaran yang dalam menghadapi anak kita. Tadi kejadian macam tadi, ya. Kadang anak salah pun tidak menyadari akan kesalahan. Maka kalau dulu kita akan tindakan, tetapi zaman sudah berbeda. Kita harus memperlakukan anak itu benar-benar itu sekarang itu dengan penuh kasih sayang, dengan benar-benar pendekatan berikutnya yang sangat kita benar-benar memiliki tentang bagaimana itu anak yang sedang berkembang. Ya. Bagus sekalian. Lalu kita sebagai guru, harus senantiasa berinovasi atau memberikan semangat kepada anak. Apa langkah yang pertama? Tentunya dorong anak itu maka saya katakan di awal itu macam upacara, ya, bagaimana mendorong anak-anak itu sendiri. Jadi pada pokok masalah di sini kan dari visi-visinya sudah jelas, ya kan? Nah itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi pengembangan kompetensi guru itu adalah suatu keniscayaan. Jadi suatu keniscayaan pengembangan kompetensi guru itu di dalam melaksanakan tugasnya. Kenapa tadi ada upaya? Jadi kan itu pengembangan itu adalah kompetensi guru itu adalah upaya-upaya kita untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru guna memberikan pembelajaran yang lebih efektif. Efektif tepat sasaran, ya kan? Menggunakan waktu yang efektif, tetapi mengembirakan juga kepada anak-anak. Saya termasuk kalau dulu waktu sekolah itu ceramahnya apalagi malah ngantuk, ya. Nah itu bukan zamannya lagi. Lalu manfaatnya apa sih? Ya, manfaatnya tadi sudah dikatakan, ya kan? Pemahaman yang lebih mendalam. Pemahaman tentang apa? Pemahaman itu baik pemahaman anak tentang materi yang kita sajikan. Jadi kita memiliki pemahaman tentang bagaimana kita menyajikan materi. Lalu tentang apa yang akan kita lakukan dalam proses belajar itu sendiri. Jadi kita harus dengan adanya itu harus lebih paham. Apalagi yang senior-senior, kita harus paham tentang kondisi anak. Kita harus lebih paham tentang perkembangan anak itu sendiri. Untuk itu kami harapkan sekarang Bapak, Ibu, apapun dia, jaga tanganmu dan jaga lidah. Itu sebab ada beberapa informasi pada kami tentang apa yang dilakukan Bapak Ibu yang kedua tergambar di dalam baik kalau siapa itu di dalam gambaran tentang sekolah itu survei yang dilakukan dimulai dari guru dan anak. Ya besok pakai MPK ya baru. Nah itu jangan sekali Ibu di dalam pelaksanaan MPK itu asal menjauh karena berpengaruh sekali terhadap penilaian sekolah itu sendiri. Jadi survei itu kita sering survei pemilihan presiden dan sebagainya itu nyata. Tidak perlu semua orang diminta pendapatnya, diminta keinginannya. Dengan survei sebagian orang itu dapat mencerminkan tentang kondisi. Begitu juga sekolah kita. Ajak tadi kita menjawab atau memberikan jawaban seenak kita. Maka itu kembali nanti MPK ini juga tidak hanya berlaku pada anak, dan apa yang dilakukan tidak terhadap anak tercermin dari pelaksanaan MPK.
Kita ada kemerosotan sedikit tentang literasi, ada kekurangan dari hasil anak gitu, bukan kita, ada sedikit anak merasa kurang aman, itu dari jawaban. Maka kita itu juga numerasi, maka kita mengadakan IHT tentang literasi, tentang bullying, karena apa yang kita rencanakan itu harus sesuai dengan nilai-nilainya. Kedua, kemampuan tadi berusaha. Kita punya kemampuan, kita diberi akal dan hati. Manusia itu 3 pokok syaratnya. Pertama perutnya, kedua hati, baru investasinya adalah pada otaknya. Pada saat kita lapar, ya, maka kita menjadi bisa. Maka ada tindakan kita pun tentang bisa ada tidak. Ya, itu tadi kemampuan pemahaman tentang keputusan. Jadi kita mencoba harus dapat apa, ya, seperti apa itu yang harus kita senantiasa kontrol diri. Kontrol diri. Memang egoisme kita kadang merasa lebih baik dari orang lain. Tapi sebenarnya apa kekurangan kita, diri kita sendiri, hati kita sendiri yang tahu. Betul gue kayak gitu ya. Hati kita yang tahu. Kita tidak bisa membohongi diri kita. Apa yang kita putuskan tentunya implementasi dari kegelisahan atau bukan di dalam diri kita. Kemampuan itu, ya, saya menangani beberapa kasus tentang kemarin dengan Bu Viviana sampai terjun dan sebagainya ke lapangan, ya kan, bagaimana kita mengumpulkan orang tua sehingga orang tua ini menjadi tidak ini. Baru saja terjadi masalah di orang kita tangan, bagaimana penanganan. Nah itu keputusannya kita, jadi harus tepat. Tidak menimbulkan kesalahan. Kaca kita mengulang-ulang apa yang kita lakukan, tetapi kita kurang memperhatikan akibat yang kita lakukan putusan. Jadi kita melakukan pengambilan putusan atas tindakan kita senantiasa sedang benar-benar bercermin kepada kebutuhan anak. Jadi kebutuhan kita pada anak itu tercermin. Karena kita punya kemampuan. Nah tadi antara hati dan otak kita itu harus selaras. Yang ini apa? Kita harus mampu mendorong semangat belajar siswa. Kita tidak boleh sekarang itu anak yang tidak memiliki kemampuan kita abaikan. Justru menjadi perhatian kita. Kita dorong terus. Kemarin ada masalah juga dengan OSIS tentang ada beberapa anak yang terus, ya, tentang anak itu menjadi melemah semangat. Nah kita harus memiliki kemampuan untuk membantu semangat. Jangan anak yang sudah drop kita biarkan bahkan kita tinggalkan. Nah kita beri motivasi. Apalagi di era kita di tengah-tengah daerah industri, ya, Cikarang saat ini ada daerah industri dengan berbagai problematika yang ada di masyarakat. Nah, ada itu harus cerdas menyikapinya, harus cerdas menyikapinya. Kita tidak boleh lagi mengambil langkah-langkah yang sekarang itu serba viral. Sekarang serba cepat menyebar. Kita sudah sadar. Jadi kita harus bisa benar-benar mengasihi dan mengayomi, tetapi dalam batasan-batasan kita sebagai guru. Jangan malah menimbulkan rasa tidak aman tidak pada anak. Sebab itu tidak muncul. Ya baru kemarin kita rasa tidak aman muncul ya di dalam pendidikan kita ya. Benar. Rasa tidak aman itu bermacam-macam. Bisa dari verbalisasi kita dalam ucapan kita. Bisa jadi dalam langkah-langkah kita.
yang paling mendasar adalah generasi dan paling sebenarnya rasa tidak aman. Nah, mari kita bersama-sama menjaga anak kita menjadi memiliki daya juga, memiliki kemampuan pengendalian diri. Nah, ini banyak sekali yang pada sekarang. Itu semua berlatar belakang kita selalu mengembangkan diri. Kalau kita melangkah salah, jangan lakukan lagi. Kenapa salah? Yang baik seperti apa? Jangan berbuat di tempat yang salah, itu aja masalahnya. Mari kita dorong diri kita. Halo? Selanjutnya. Biasa setiap hari saya lihat ya di status Bapak Ibu, saya bergembira. Bapak Ibu setiap hari kelihatannya selalu memotivasi anak dengan cara-caranya sendiri. Itu bagus sekali. Ya, terima kasih Ibu, Bapak Ibu sudah memberikan saya pada anak itu dengan tepuk tangan dengan situasi negatif. Bapak Ibu benar-benar melaksanakan apa yang Bapak Ibu terima selama ini. Saya sendiri status Bapak Ibu lagi mengajar seperti apa. Nah, itu yang diharapkan. Nah, itu kita katakan. Jadi membedakan memberikan pembelajaran yang bergembira. Nggak belajar bergembira itu. Saya terima kasih Bu Bapak. Saya selalu lihat status saja. Ternyata banyak dari ibu dalam statusnya itu sudah menggambarkan tentang bagaimana memberikan motivasi pada anak walaupun serius. Orang setiap pagi Bapak Ibu sudah menyebut anak-anaknya dan mohon maaf kalau selama ini saya tidak ada di situ. Tapi yakin dan percaya di Bapak Ibu itu memiliki tanggung jawab yang besar, sehingga tercermin di dalam apa yang dapat dilakukan itu menjadi terus ditingkatkan. Jadi terus ditingkatkan. Karena semata-mata mendorong anak itu selalu mencari dirinya dan mencari pengetahuan di sekolah. Dan semangat itu sehingga timbulnya semangat belajar, timbulnya anak menjadi kreatif, timbulnya anak menjadi mandiri, timbulnya anak selalu mencari pengembangan diri. Nah, itu yang saya lakukan. Dan saya lihat sekali lagi, saya terima kasih Bapak Ibu terlihat walaupun sekitar soal berarti sudah melaksanakan hal itu. Dan itu kita dorong terus. Kita tingkatkan terus. Sehingga sering anak pada saya, Pak, motivasi hari ini apa? Kan sering bertanya. Pak, motivasi kalau ketemu dengan yang orang-orang anak-anak yang kritis, hari ini motivasinya apa? Sering Pak, saya datang, ini motivasinya apa Pak? Hari ini apa? Jadi kita dorong anak memiliki semangat dan kalau kita lihat anak loyo, mari kita ganti. Kita ganti apa sih? Dan sebagaimana kita kajian barusan saja harus menjadi pembelajaran bagi kita. Di satu sisi kita melaksanakan pembiasaan itu kebaikan, justru yang timbul kebaikan. Ini disiapkan. Nah itu, jadi jangan sekali-kali saya sarankan kita tinggalkan kelas. Ini anak udah menjelang dewasa, usia SMP, ya. Jangan terlalu sering ngasih tugas. Ya kan? Baru saja kerja. Kalau tidak seperti tantangan meledak, ya. Nah ini kita. Jadi kalau ada masalah cepat tanggap. Jadi jangan dibiarkan. Setelah
dan sebagainya. Dan jangan kita melihat ke belakang, tetapi langkah apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan cara seperti apa? Kita melakukan pendekatan anak, kita lihat masalah-masalah pada anak. Bapak Ibu juga bisa bersurvei apa sih yang jadi ganjaran dari mereka, dan apa yang mereka inginkan. Ini harus tertangkap oleh diri kita. Keinginan diri kita seperti ini. Kan anak kadang-kadang yang malas, ya malas. Ada beberapa aspek yang menyebabkan anak itu menjadi malas. Nah, kita dalami aspek yang biasanya itu. Lalu kita diskusikan menjadi kasus itu, kita diskusikan untuk penyelesaian. Kalau kita tidak sanggup untuk menyelesaikan, kita diskusikan dan terakhir pada saya seperti apa yang penyelesaiannya. Kemarin kita juga menangani bagaimana keutuhan di antara kita ini harus dijaga. Bisa jadi saya salah, bisa jadi saya tidak benar, bisa jadi saya tidak adil. Ingatkan saya, hari ini barangkali terakhir. Ya. Untuk apa kita menggali permasalahan pada anak, dan bagaimana seharusnya untuk yang lebih penting adalah kemandirian anak. Kemandirian anak itu tinggi. Di antaranya faktor sosial. Ada yang memang anak itu menjadikan dirinya mandiri karena faktor sosial, tetapi tidak pula kurang orang yang karena faktor sosial yang kurang bukan mandiri, malah menjadi kehilangan jati diri. Nah, itu tugas yang mulia, mandiri. Bagaimana? Nah, itu menjadikan antara pelajaran satu dan lainnya kolaborasi. Selalu anak itu kita. Tidak perlu saya juga berpikir tentang bagaimana anak menulis nih, Bu Nurian. Ya. Anak menulis, ya. Tolong dilihat. Hari ini anak kerja apa ditulis. Guru sama. Mungkin saya dulu waktu sekolah saya banyak bisnis sebenarnya. Cuma karena pindah-pindah kalau saya tempatin, karena jati diri bapak itu walaupun sudah tiada di menulis. Ini karangan siapa, Bu Nurian. Walaupun hanya satu orang yang membaca, minimal tahu siapa Bu Nurian. Apa karya? Nah, ini yang kurang di kita. Kemampuan untuk menulis. Tolong ke depan, apalagi ini pas sekolahnya dari penggerak ya. Kita punya ketigaan di dalam kemampuan kita untuk menulis. Nah, kita tingkatkan. Kalau kita juga menulis, ya, anak juga bisa menulis. Nah, kita masih itu. Lalu di dalam kehidupan sudah pada kita yang kita harus selalu tutup, sehingga memunculkan anak itu jati diri, kemandirian jati yang positif. Sebenarnya kalau dia berbuat curang, berbuat agak nakal, itu salah satu bentuk jati diri, memperlihatkan tentang jati dirinya. Kalau dia pandai di dalam pemilihan masih seperti dia. Kalau dia ada kemampuan, apa yang mendorong mereka seperti itulah yang kita cari. Bisa jadi di keluarganya, bisa jadi di lingkungannya. Nah, inilah sehingga anak itu tidak harus selalu mandiri. Nah, saya tidak bermaksud membanggakan diri saya. Saya bisa seperti ini karena dari kecil saya sudah dipres untuk menjadi orang yang mandiri. Ya. Saya itu terus namanya ada di 3 lingkungan. Keluarga saya, bukan saya sombong, adalah tentang memahami tentang agama. Pres itu saya sejak kecil untuk melaksanakan sholat, puasa Senin
tidak melaksanakan. Terus mengenai ngaji, lalu saya juga di hidup di lingkungan pasar yang panas saya mencari uang untuk biaya hidup saya. Nah itulah bentukannya dan ya. Lalu di lingkungan sosialnya, terus saja daerah saya itu di situ laki-lakinya banyak yang malas. Istilahnya kalau kata ibu saya mah boga biasa ditulis ada. Jadi tidak ada dorongan dari masyarakat itu untuk kita menjadi semangat, tetapi karena kita didorong oleh orang tua yang alhamdulillah itu menjadikan saya mandiri. Saya sekolah dari SMP, SD itu mandiri, bukan menggunakan dari orang tua, ada, tetapi untuk melengkapinya adalah mandirinya. Saya diambil rumah, falsafah hidup saya uang bukan segala. Bagi saya apa yang menjadi utama? Apa yang menjadi kita itu besar, tegak. Jangan selalu saya dalam saya bukan segalanya, tetapi gagasan. Bapak Ibu tahu saya pendidikan SMP KJRI, kondisi keuangan saya sebenarnya berbeda. Tapi saya tidak sekolah SMP KJRI. Kenapa saya prihatin? Banyak anak yang tidak sekolah. Cuma kebetulan saya banyak modal dan para perusahaan untuk mensubsidi mereka itu dari para perusahaan. Sampai akhirnya punya bangunan. Kalau dia kaya raya, punya tanah, punya mobil dan sekolah, aneh. Saya masih dalam kondisi ekonomi hancur, tapi saya dirikan sekolah. Jadi yang saya utamakan waktu itu bukan untuk saya, tetapi lihat kondisi masyarakat waktu itu banyak yang tidak sekolah. Demi apa? Gratis tuh sekolah, belum ada kos gratis. Karena saya punya apa? Tadi namanya gagasan. Lalu kita implementasikan gagasan itu. Alhamdulillah banyak 32 murid pertama itu orang miskin semua. Lalu kita cari cara bagaimana membuat beli baju mereka, bagaimana beli buku mereka. Belum ada tahun 2005. Jadi kalau ada yang bicara coba usahain di mana modalnya, rumah alam untuk laku, di mana jangan itu. Gagasan besar harus keluar dari bapak ibu sebagai guru. Gagasan. Saya jadi pas sekolah juga bukan karena apa-apa. Gagasan. Orang bilang, lu kelola SMP PGRI berarti mampu untuk jadi pas sekolah SMP. Sehingga loncat saya SMP dan SD. Nah itu. Jadi jangan hidup ini terpaku tentang kondisi, tapi kita harus mampu berubah kondisi dan kondisi tidak nyaman menjadi nyaman. Itu tugas bapak ibu guru. Kondisi sekolah anak di dalam kelas itu tidak nyaman menjadi nyaman, bukan sebaliknya, dan nyaman menjadi tidak. Kita hendaknya menjadi pembicara yang positif, bukan pembicara yang negatif. Ya. Nah itu stepnya dari unsur setelah kemandirian itu adalah perkembangannya seperti apa. Arahnya kemana kita arahkan terus ke hal-hal yang positif tentunya. Bapak Ibu sekalian, mumpung poin terakhir ngomongnya, kalau pernah rasa dia sakit mah gitu ya. Barangkali Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana untuk meningkatkan tingkat profesionalisme pegawai itu? Ya itu Bapak Ibu mendidikan kita, terima kasih. Tapi jangan hanya doang, ikut webinar, barang-barang yang ngajak saya dalam untuk mendapatkan sertifikat. Dibuka absen juga ditinggal karena akan dapat sertifikat, bukan itu. Ya, tetapi diklat fungsional itu benar-benar tadi untuk mendorong pengembangan diri.
Lalu apa? Ada bintang, ya, bintang ikuti. Kalau saya dikasih kalau bintang ikuti buku, itu ada pengalaman berharga. Saya bisa seperti ini, bisa bicara dengan Bapak Ibu, bisa segala sesuatu karena saya waktu di SD dulu apa-apa bintang, buku anu, mana selalu saya disuruh dan saya tidak pernah menolak. Walaupun harus keluar dari uang sendiri dulu, makanya uang SPP tidak ada, kan? Segala macam. Kedua, saya diajarkan dari kecil mampu. Walaupun menemukan koran bekas pisang goreng, saya baca. Saya orang tidak mampu, cuma saya bisa jual mampu. Saya waktu SMP, koran yang saya baca Kompas, Pos Kota, Pikiran Rakyat. Itu setiap hari saya baca. Di mana? Ketemu itu gambaran terakhir saya ada Republika. Kalau sekarang ada mana? Dan berita. Dulu ada Dunia dan Berita ya. Saya itu tidak pernah ketinggalan Dunia dan Berita. Sehingga waktu itu gak kayak sekarang kan di medsos berapa. Dunia dan Berita saya tak pernah ketinggalan. Walaupun jualan rokok, saya jualan rokok pulang jam 9 malam bu, sampai rumah jam 9 malam dari pasar itu. Tapi kalau ada TV, Dunia dan Berita saya ikuti, saya ikuti. Dan jadi kita harus mencari juga, jangan hanya terbatas apa yang ada di buku. Kita kalau barusan dengan pemahaman dan pengalaman di lapangan, itu adalah yang paling tinggi nilainya. Tadi webinar dan seminar dan sebagainya. Sekali lagi, zaman sudah berubah. Apalagi sebentar akan diangkat PPK. Jangan jadi guru yang nyaman saya, ya. Tetapi dari guru yang kelaparan dan kehausan akan ilmu. Saya walaupun punya perpustakaan banyak buku tentang Buya, dan tidak ada tentang Soekarno, tentang Pak Susatyo, Sandiaga Uno, Bob Sadino, karena saya baca. Cuma berat dulu anak-anak saya gitu, mau membaca. Kadang juga ada yang pertama ini juga saya agak kesulitan. Kita simpan buku di mejanya, tetap aja gitu kemudian ini kita juga saya kesulitan. Jadi kita harus akan ilmu, ya kan? Ilmu didapat dengan membaca, dengan menulis, dengan mendengarkan. Itu yang kita dapatkan siapa dari itu. Di kartu anak itu ada ilmu. Jadi sekali lagi, jangan terpaku buku paket. Kalau nggak ada buku paket, ya udah nggak ngajar. Buku banyak di perpustakaan. Kalau nggak ada minat ya di kita cari Google dan sebagainya. Nah tadi kita ada tentang bimbingan tes atau bintang, kegiatan pelatihan atau pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi itu tadi adalah diantaranya adalah tingkat profesional guru. Nah guru yang belum sertifikasi ulah cuek ikut PPK, daripada kita cari pinjaman untuk tambahan dan gak punya uang, ada itu dengan PPG kita bertambah, ya. Jangan belum ada pengen di PPG bertambah saja, ya. Tapi sekarang otomatis ya otomatis dari guru Pak guru bergerak susah tembus, orang bisa kenapa kita tidak? Itu salah satu iklan pengembang guru. Ya, PM dan segalanya diikuti dengan sungguh-sungguh. Lalu tentang bimbingan teknis itu menyangkut hal-hal teknis yang sering dilaksanakan. Ya. Teknis banyak sekali ya, yang sering dilaksanakan. Dan terakhir adalah seminar. Ya, kalau kita pengen jadi pengusaha, ikutnya benar tentang usaha.
Itu banyak motivator. Contoh Bapak Alun, ya, dia keluar SMA, tapi dia memberikan pembelajaran pada mahasiswa. Bekalnya pada ini teh. Dulu Pak, sekarang juga bisa. Dia akan bisa kalau kita lakukan. Tapi kuncinya apa? Mau membuka kunci itu atau tidak? Kuncinya itu mau buka kuncinya atau tidak? Ya. Daripada tentang topik dan sebagainya banyak. Kalau dulu ada Bagi Teguh, kalau saya tertarik pada zaman saya ekonomi hancur adalah Renal Kasar. Itu menginspirasi saya Renal Kasar. Itu kalau nggak salah itu tahun 2000-an. Itu Renal Kasar bagi saya benar orang yang hebat. Itu motivator tentang ekonomi. Bagaimana mengubah hidup itu? Ya, contohnya bagaimana waktu itu apa sih Barack Obama ya, bisa menjadi presiden dan jadi idola. Dan juga saya tertarik dengan pengusaha namanya Bob Sadino. Bapak Ibu tahu Bob Sadino? Dia memiliki kekayaan warisan jabatan, dan dijual. Dia habiskan pakai keliling dunia. Itu Bob Sadino. Lalu dia beli perumahan jualan terus. Tapi setelah itu apa? Orang yang sukses. Bapak Ibu pernah baca juga tentang Sandiaga Uno. Kalau yang tahu memang dari keluarga yang udah kaya apa? Kalau Sandiaga Uno, cuma ada pola pemikiran. Saya sekarang menjadi karyawan. Saya harus punya karyawan yang sedikit. Ya, saya jangan menjadi karyawan. Bisa tidak kita menjadi penjahat? Ya. Nah itu. Kedua, guru itu kadang-kadang kalah dengan mantri dan bidan. Kalau bidan, setiap jadi bidan pasti punya apa? Klinik, ya kan? Jadi nggak ada nilainya. Mati juga saya. Guru juga harus punya bimbingan belajar kalau bisa. Kalau terlalu tinggi mendirikan sekolah, punya bimbingan belajar. Minimal kita memberikan pembelajaran tentang kita atau apa. Semestinya semua guru bisa kumpul komunitas guru ini, ya, memanfaatkan diri kita, bukan yang sekolah. Bapak Ibu udah punya orang yang saya tahu cuma agak ini baik, cuma memanfaatkan betul kemampuannya dengan adanya les, ya kan? Cuma salahnya dia ada di sekolah, nah gitu. Ada di rumah macam Tuhan, apa yang punya kemampuan matematika yang dimanfaatkan. Manfaatkan betul itu. Dan kita jangan berpikir uang dulu. Tetapi setiap kita melakukan kerjaan, pasti ada insentif. Dan kita yang berpakaian cuma segini. Lebih baik pecah telur daripada begitu dari pecahkan. Kalau telur pecah minimal menjadi angka 1, ya kan? Dari 1 kita bisa menjadi angka 2, 3, dan sebagainya. Semangat jangan sedang membawa anak-anak bangsa sekarang itu di era global ini yang penuh tantangan. Kita harus mampu, ya, untuk mampu mengembangkan itu semua. Nah, untuk hal itulah di kita akan sudah bahkan dilaksanakan pada bulan ini 2 diklat, yaitu tentang literasi dan orasi sudah dilaksanakan, dan yang kedua tentang bayi, ya, nah itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, kerja saya terakhir inilah sebagai pemenuhan kerja saya yang ditunggu nanti di dinas, dan alhamdulillah hari ini saya sudah dapat menunaikan tugas di sekolah ini yang lamanya 4 tahun 8 bulan kurang lebih. Karena Sabtu sudah tidak mungkin, Senin sudah tanggal 2. Per 1 September yang akan datang ke sini
ini Pak Budi, salah namanya, dari Bungku Bungeran dan Mas Buka. Saya yakin betul, tolong didorong oleh Bapak Ibu, tolong dibantu oleh Bapak Ibu. Dia ini Mas, orang hebat, guru penggerak. Ya, ada di sini juga guru dia guru penggerak, Pak Nanda. Ini orang-orang hebat. Ya, yang memberikan pengetahuannya kepada yang lain. Dibandingkan saya tidak ada apa-apanya. Saya juga menyadari selama 8 tahun itu bukanlah perjalanan yang singkat, adalah perjalanan panjang. Mungkin tentunya banyak hal-hal, apalagi malam hari selama ini malam diganggu, ada tugas hari yang mengerjakan hampir semua kerjaan 81 hari. Saya mohon maaf dan terima kasih yang seluas-luasnya atas sama dibantuan ini. Pak Ema, dan berapa guru sekarang? Mungkin saya orangnya keras, jangan dilihat kerasnya, karena itulah Sari. Itulah Sari. Saya bisa kos Pak Ema, bangga video jam sepi, enak badai kamu, bisa saya. Saya mah pasti keras. Bahkan mertua saya katanya kalau ngobrol dengan keluarga saya, itu lagi berantem atau apa. Bahkan wartawan juga kadang-kadang bilang, Bang jangan marah-marah, gitu kan. Bagaimana nanti ini di dalam penanganan pihak-pihak ketiga yang itu tolong dibantu, karena baru ya belum punya ini ya bagaimana menangani. Dan saya betul itu orang yang baik, jauh lebih baik dari saya. Saya tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki pengetahuan tentang apa. Kata saya juga, saya maksimal datang ke sini duduk di ruangan, bahkan saya belajar. Juga saya baik luar, datang, wari bantu, Pauki bantu, gitu kan? Baik bantu, begitu doang saya. Saya tidak punya kelebihan apa-apa dan tidak punya kemampuan apa-apa. Tetapi mudah-mudahan walaupun sedikit ada setetes kebaikan yang saya tinggalkan di sini dan itu menjadi kenangan saya. Dan saya terserah saja Bapak Ibu menjadi bagian buah besar saya. Dan dalam hari hidup saya paling berkesan di SMP 3 Cikarang Selatan ini dengan segala prosesnya, dengan segala perlakuannya. Saya terserah saja dalam hidup itu. Maka Bapak Ibu kalau punya hajatan apapun kasih tahu saya. Insya Allah saya walaupun jauh akan hadir. Kasih tahu saja. Dan Bapak Ibu sekali lagi, bila berkenan silakan mampir ke rumah saya kapanpun. Kapanpun silakan, rumah kami terbuka. Dan panas bulan. Ini kalau agama bagaimana masalah masjid, apa nggak mau diterusi? Saya udah membuka jalan. Coba udah diputuskan, jangan berpikir SK dulu. Kita berbuat itu bukan buat SK kok. Kok gak ada kelanjutan? Tidak koordinasi dengan komite. Ya, saya sudah sarankan bagi itu amplop pendekatan. Itu uang kemarin ada 12 juta ya Pak. 12 juta lebih, 12 juta. Itu dalam setahun. Nanti dari pos ada kurang lebih 8 juta, 20 juta. Dan saya pribadi insya Allah pada tanggal ini berpasan tanggal berapa? Dapat insya Allah saya berikan yang saya 3 juta itu insya Allah. Itu Pak Nasrullah. Mohon itu coba ditindaklanjuti mengenai masjid. Ya. Ini mohon coba. Saya itu gercep apa sih? Kadang-kadang kurang gercep begitu ini ya buat proposal. Masa saya buat proposal kan lucu. Tolong buat proposal apa saja dan langkahnya seperti apa. Kalau SKK juga dibuat ke parlemen saya tanda ya itu mimpi saya. Dan kalau saya ada lebih banyak juga masjid itu selesai. Yang saya ingat pertama pasti SMP 3 Cikarang Selatan tentang masjidnya. Nah Bapak Ibu sekalian, itu kalau ada sekali lagi hal-hal menurut dia anak yang saya bersentuhan dengan saya bersentuhan ini ya nanti saya tafsir pas saya sudah tentu berbeda menurut dia nggak pernah disentuh ya kejahatan ya yang bisa bersentuhan dan saya dalam artian berhubungan
Bu Ari, Pak Eman, Pak Majuki, Bu Yeyet yang baru ya kan, Bu Nurdiana, sering lihat kota Bu ya, lagi zaman COVID ya Bu Nurdiana, tapi nggak punya utang ya Bu Nurdiana, enggak, ya terima kasih. Pak Yusuf sering saya Bu Dama suruh kerja, sering saya marahin juga. Bapak Ibu terutama yang sering, mungkin saya ini saya bukan siapa-siapa. Tentunya tadi kembali pada pembahasan, mari apapun itu kita jadikan keluarga. Saya ingin menjadi bagian keluarga, saya tidak susah ya. Menjadi tambahan keluarga saya. Pernah saya disentuh keluarga saya juga di 3 titik, bahkan sampai sekarang saya itu 3 titik. Mereka kalau ada keluar mudah kami insya Allah banyak situasi apapun, kecuali ada hal yang tidak bisa ditinggalkan. Apalagi di sini, paling lama saya di sini, kan? Lama, tentunya banyak kenangan manisnya, tapi tidak sedikit kenangan pahitnya. Bagi mereka yang pernah ditegur oleh saya, pernah diapakan oleh saya, dari hati yang paling dalam, saya beserta keluarga mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Itulah barangkali observasi tentang pengembangan kompetensi guru di SMP 3 Jakarta Selatan. Kalau itu baik, ambil menjadi bagian untuk meningkatkan diri. Kalau itu buruk, jauhkan jauh-jauh. Ada yang bertanya? Silakan. Ada yang bertanya? Silakan. Ya. Kalau ada pekerjaan saya belum selesai, silakan. Kalau Bu Ani nanti uang nanti di bawah itu ada bulan depan. Mudah-mudahan minggu ini juga ada ya. Nah, siapa nanti itu sudah saya siapkan bola voli 10, bola pulsa 10, raket 10 dan sebagainya. Nanti yang belum diberikan karena belum ada uangnya, itu juga pakai uang saya, adalah lemari. Lemari tadinya lemari literasi, tapi tidak bisa di sana, harus lemari arsip. Menggunakan silakan lemari arsip buat saya utang ke sekolah ini. Bukan utang, memang belum dibayar dan hendaknya itu. Dan lemari kaca ditambah isi. Itu saya dari bulan Juni ngomong itu Bu. Itu dari bulan Juni kita ngomong, saya pengennya besok itu dipakai ternyata, tapi pasti adanya minimalnya pakai sekarang. Insya Allah tahun depan 4 buah misi yang belum turun ditambah 2 fokus. Itu kalau fokus dari APBD yang belum. Jadi yang kalau voting class terus isi masih ditanggung jawab saya. Jadi kewajiban saya untuk menunggu pihak ketiga. Ya. Pasti dari balik tidak akan pada 14, bukan 15, ada 14. Karena 15 tidak sudah. Ya, kalau ada pekerjaan atau silakan. Utang-utang saya itu, utang pekerjaan atau utang apa silakan. Takut ada janji kepada Bapak Ibu hari ini, silakan sampaikan Bu. Kalau Bapak Ibu kesal hari ini tidak ada lagi waktu hari waktu. Jangan bawa kekesalan Ibu di dalam hati Ibu. Buka sekarang kalau saya kesal nih pada saya pernah marah, pernah apa. Ya. Hari ini tolong dikuatkan. Jangan ragu, jangan takut. Ya. Saya menerima semua kalau itu masalah, dan kalau itu utang saya akan lunasi. Apakah utang? Termasuk ini adalah utang saya di dalam pekerjaan saya. Hari ini insya Allah buka setiap hari. Videonya saudara kirim Pak Ferry, ya, saya akan kirim ke Dinas Pendidikan. Ya. Nah, barangkali kalau kalian tanyakan, saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali